Good afternoon, church. Are you looking forward to praise our God? Are you looking forward to praise our God? Yes, our God is so great. We're so joyful, so glad that we can praise Him together. We praise a God who never fails, who shines in the darkness. Let's give our God a big hand. Yes, Lord, we welcome you. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the dark
before my gate and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my gate and pray. I yearn for you, so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my gate and pray. We yearn for you, so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my gate and pray. Holy Spirit, break up and power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for us, I love to worship you, my God. I love you. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Worship you.
before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. We long for you. So I yearn for you, long to see. We long for you. Lord, I lift my hands before my King and pray. We yearn for you. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. We yearn for you. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and praise. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Let your Spirit come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, 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 Lord. We want more. Fall on us, Lord. Fall on us. Fall on us, Lord. 主，我哋敞開我哋嘅心靈， Tuhan, kami membuka hati kami. 求你臨到喺我哋每一個人嘅身 Mohon 上， Engkau datang di dalam 你 kami 嘅靈充 semua. 滿我哋， Roh-Mu 你 memenuhi 嘅靈 kami. 充滿喺施恩座嘅呢一度。 Roh-Mu memenuhi tempat 主， Mercy 同樣你嘅靈 ini. 充滿喺線上面每一個 Demikian 弟兄 juga 姊妹 Roh-Mu 嘅家庭 memenuhi 嘅裏面。 semua saudara-saudari kami di keluarga mereka. Tuhan, kami menyambut 聖靈你嘅 Engkau. 觸摸， Menyambut jamaah Roh 歡迎 Kudus. 聖靈你嘅充滿。 Men- 主，我哋 menyambut 多謝讚美你。 Roh Kudus memenuhi 我哋 kami. 期望 Kami 與你有更 memuji 深嘅 Engkau. 相遇。 Kami mengharapkan agar lebih banyak lagi bersamamu, lebih dekat lagi 主，我哋多 denganmu. 謝讚美你。 Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, 歡 kami 迎你喺每 menunggu 一次嘅 Engkau, 崇拜裏邊， menyambut Engkau untuk di setiap ibadah kami, 讓我哋更加嘅嚟到 menjamah 跟隨 setiap 你。 hati. 主，我多謝讚美你，禱告奉主名求。 Kami memuji Engkau, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan pujian bagi 好，線上 Tuhan 嘅弟兄 Yesus. 姊妹，大家平安。 Saudara semua yang di online, 隨 salam. 住疫情慢慢嘅緩和， Terima kasih Tuhan, virus situasinya makin meredak. Kita akan cepat kembali bersama, bisa kebaktian kumpul bersama. Dan kami menyambut bagi saudara teman-teman baru yang baru pertama
pertama kali ibadah bersama di online. 61 Satim sekali menyambut, selamanya menyambut. Berharap sekali kalau saudara semua sudah melihat, memberikan like bagi kami atau subscribe di YouTube. Minggu lewat yang minggu kemarin pas hari yang ke-1000 minggu dalam ibadah. Dan juga ada pendirian di Tainan. Kita melihat Pastor Johnny dan Pastor Kelly penuh dengan air mata puji syukur, menerima bantuan dari istri. Semua orang sangat terharu sekali. Dan juga kita baru melewati hari yang istimewa sekali, yaitu bulan 9, tanggal 9 tahun 2007. Tanggal 9 bulan September, 13 tahun yang kemarin, kita 1000-an orang dari North Point datang ke Chunwan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan sehingga kita mendapatkan tempat di Chunwan ini. Dan juga kita bisa memperbaharui masyarakat. Kita bersyukur sekali bagi Tuhan. Kalau kalian ingin lebih banyak lagi merasakannya, mendorong sekali agar saudara bisa untuk mengikuti acara, mengikuti Tuhan. Di sini bagaimana kita melihat bagaimana dengan Pastor Joshua, bagaimana Tuhan memberkati gereja, memimpin gereja. Dan juga kita bisa juga ikut di sini seleranya Mama. Sangat bersukacita menyambut saudara untuk setiap minggu bisa melihat. Dan minggu yang hari Jumat yang akan datang ini, di Friday night akan ada konser di online. Dalam virus ini kita masih tetap untuk bisa penginjilan. Kita masih bersama melihat. Belum pernah dengar lagunya. Kita ingin tahu sekali apa yang dinyanyikan oleh 5 orang pastor ini. Silakan kita bersama melihat di Friday Night Concert di hari Jumat malam jam 7.30. Dan juga kita bisa membagikan links ini, disaringkan bagi teman-teman kita. Dan kita bisa mengikuti kebaktian yang luar biasa. Dan juga kita membawa keberadaan Tuhan di setiap keluarga. Dan selain di FN, di online juga gereja kebaktian anak-anak, yaitu membina hubungan tidaklah susah. Masih ada untuk yang service. Bagi orang tua, bisa memberi dorongan bagi anak-anak remaja untuk ikut kebaktian ini bersama ibadah. Di dalam banyak sekali pengajaran yang sangat luar biasa. Dan juga selain itu kita ada kursus-kursus di lewat online kita. Mari kita melihat video. Ini untuk orang-orang remaja.
bagaimana hubungan antara sesama dan masyarakat. Kemudian dalam umur 23 sampai 40 untuk ikut serta, silakan berminat untuk melihat di website di gereja. Masih ada itu kursus tentang Alkitab. Yang rindu akan Alkitab untuk membawa terobosan dalam hidup, kita bersama ikut serta dalam kursus ini. Selain orang remaja dan masih ada untuk cocok bagi orang tua, apalagi untuk orang tua. Sebagai ayah ibu, kita bersama membina keluarga pohon kehidupan. Di situ ada drama. Bagaimana kita mengadakan hubungan dengan komunikasi dengan anak-anak kita? Silakan untuk mengisi formulir di online. Kita juga mengucapkan syukur kita lewat offering kita. Minggu ini offering untuk bangunan kita ada $107,000 Hongkong. Ketua MG Leader memasukkan mutiara di tabung itu. Satu butir melambangkan $10,000 dan juga sebagai kasih daripada saudara semua atas gereja. Kita mari berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di dalam wabah ini. Kami bersyukur bagi saudara-saudara kami dalam wabah ini masih mengingatkan akan keluarga rohaninya. Saudara-saudara kami rela untuk memberikan persembahan bagi mereka. Bukalah pintu berkat-Mu. Jagalah setiap keluarga kami selalu dalam damai. Dan juga di dalam wadah ini kami tetap diberkati dalam ekonomi kami. Tuhan, kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Tadi kita menerangkan bahwa minggu kemarin kita 1000 minggu ibadah, yang ke-1000 minggu. Dan minggu ini yang kedua kita mulai lagi dengan serial kebidaan yang baru. Apa yang dituntut Tuhan kita dalam gelombangan yang akan datang ini? Dan minggu ini kita mulai untuk mengakui dosa. Di bulan 10 kita masuk dalam perayaan Tabernakel Sukot. Dan kita dari kebaktian agar 3 minggu berturut-turut akan menerangkan tentang mengaku dosa ini. Dan minggu ini kita menerangkan, Pastor Ana akan menerangkan mengidentifikasi kekuatan dosa. Kita bersyukur pastor kita memimpin kita untuk masuk ke dalam pengakuan dosa ini. Kita sekarang saat ini memberikan waktu untuk Pastor Sarah memberikan kesaksian dalam hidupnya. Halo semua, saya adalah Sarah. Saya bekerja juga sebagai di staf gereja di Departemen Kindness. Saya lahir di Falun Gong di Cina, dan saya punya 3 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. Ayah saya seorang dokter. Ibu saya membuka kantin yang kecil. Saya dari kecil sering-sering mengambil minuman alkohol seperti air untuk diminum. Ibu saya tidak melarang saya karena saya anak yang bungsu, jadi ibu tidak menghiraukan saya. Waktu saya kecil ada seorang pelamar lewat rumah kami. Ibu saya mengundang dia masuk di rumah kami dan meramal nasib saya. Dia bilang pada ibu saya bahwa anakmu ini seperti ikan yang besar. Airmu terlalu datar, tidak bisa cukup untuk dia berenang. Dia harus berenang di tempat yang lebih dalam lagi.
kamu harus melihat dia agar dia jangan cepat untuk menikah. Kalau sebelum umur 25 dia menikah, pasti akan cerai. Setelah peramal itu, setelah berapa lama saya mulai berubah, kantin yang ibu buka saya mulai bangkrut, dan dia menyatakan kakak saya untuk melihat saya. Saya dipercayakan kepada temannya laki-laki untuk menjaga saya, tapi waktu itu saya diperkosa dan juga dia melarang untuk memberitahukan kepada orang lain. Dia mengancam saya tidak boleh memberitahu orang, dan sehingga itu membuat saya penuh dengan ketakutan. Dan juga dia mengancam saya, kalau kamu memberitahukan orang lain, saya akan membunuh kamu. Jadi setelah saya SMP belum selesai bekerja, saya bekerja. Saya tidak memberitahukan kepada siapapun masalah ini. Saya mengembara. Saya pernah tidak punya uang, tidur di stasiun. Saya pernah bekerja, tetapi manajer saya meminta saya untuk tidur bersamanya. Saya tidak mau. Saya tidak mau untuk dipermalukan, sehingga saya berhenti kerja. Dan juga saya memilih untuk pergi. Karena saya tidak punya pendidikan, jadi saya mencari pekerjaan di karaoke atau di mimbar-mimbar atau di bar-bar. Saya merasa peramal itu meramal sangat tepat sekali. Saya seperti hidup di dalam air, seperti di tempat yang panas sekali. Dan saya berkata, saya tidak mau untuk bercerai. Jadi saya memilih untuk tidak cepat menikah. Dan saya juga terus-menerus untuk mencari peramal nasihat saya, dan saya pergi ke kuil-kuil untuk menyembah berhala. Dan saya 21 saya menikah dengan laki-laki yang sudah berumah tangga. Saya ingin mematahkan agar dia katakan peramal kalau sebelum 25 tahun menikah itu bisa bercerai. Tapi saya tidak percaya sama orang. Saya juga sangat menghina orang laki-laki. Tetapi dalam hidup saya ingin mempunyai satu keluarga. Saya merasa sangat capek. Saya sering untuk membius diri sendiri. Dari hidup saya, dari umur 9 tahun mulai minum arak seumur hidup. Di masa itu saya tidak lepas dari minuman alkohol. Dan juga di dalam minum alkohol itu saya mengalami 2 kecelakaan mobil. Jadi tubuh saya juga banyak akan luka-luka. Sering malam-malam terbangun karena sakit. Tapi tidak lebih daripada sakit di dalam hati saya. Saya penuh dengan kebingungan, tidak tahu besok harus kemana. Saya sebatang kera. Saya sangat tidak menyukai diri saya. Kemudian tidak lama saya datang ke Hong Kong tahun 2007. Saya bertemu dengan Hong Wai, kami berkumpul bersama. Dia menyediakan kehidupan saya, sehingga saya punya uang, punya mobil, punya rumah, dan bahkan kami lahir anak perempuan. Tetapi kami tidak secara ada di catatan sipil untuk menikah. Dan Hong Wai juga di dalam berumah tangga penuh dengan kepahitan. Lihatnya kehidupan kami
sepertinya lumayan, tetapi sesungguhnya tidak ada keamanan. Saya selalu merasa takut. Saya merokok, minum alkohol, berjudi. Bahkan saya pergi menyembah berhala dan meramal nasib saya. Dalam hidup saya selalu merasa tidak tenang, penuh dengan ketakutan. Saya tidak bisa keluar dari ketakutan ini. Dan saya menetapkan kalau setiap tahun itu 2 kali ke luar negeri. Saya bekerja, berdagang, tetapi semua itu tidak bisa menghapuskan akan ketakutan dalam hati saya. Dalam hati itu sangat merasa merinding. Saya merasa hidup saya tidak punya arti, tidak ada artinya. Puji syukur Tuhan. Pada anak saya umur 5 tahun, bulan 5, ada 5 orang yang menginjilkan saya. Saya merasa rendah diri, saya tidak ingin orang tahu akan masa lalu saya. Tetapi dalam hati adalah sesuatu yang tinggi hati. Saya merasa hidup sangat jelek. Saya merasa merendah. Saya dalam hati merendahkan mereka. Saya merasa bagaimana kamu tahu akan perasaan saya. Tetapi setelah saya ngomong begitu, mereka juga tidak menghiraukan saya. Tetapi ada satu orang, dia di Australia, setiap 2 minggu dia telepon bagi saya, selalu berbincang-bincang dengan saya. Setelah beberapa bulan kemudian, dia membawa saya untuk percaya pada Tuhan Yesus. Dan kemudian saya percaya Tuhan Yesus dan saya datang ke gereja. Karena kasih Tuhan menyembuhkan saya. Di setiap kebaktian, saya selalu menangis. Itu menyembuhkan hati saya. Dan saya sangat bersyukur. Saya berkata kepada Yesus, orang yang seperti aku ini, orang yang selalu membelok, yang selalu masa belakang yang begitu jelek dan penuh dengan dosa. Yesus, kamu begitu mengasihi aku. Kemudian saya mengaku dosa dengan penuh hati. Saya melihat bagaimana Yesus yang disalibkan. Dia mengalirkan darah. Dia mengalir darah untukku. Masuk di dalam sanubari saya, merasakan dalam hati saya sangat-sangat sakit sekali. Saya berkata kepada Yesus, saya begitu banyak dosa bersalah kepadamu. Saya semua dewa-dewa Tuhan aku sembah, tetapi aku tidak percaya kepadamu. Aku menyakitkan orang lain dan juga menyakitkan diriku sendiri, tetapi Engkau begitu menyayangiku. Aku berkata pada Yesus, ampunilah aku, karena dalam hati saya penuh dengan kepahitan dan dendam. Saya ingin sekali orang yang memperkosa saya agar dia mati. Bahkan saya mengutuk anak perempuan yang dilahirkannya itu diperkosa orang. Yesus, aku yang begitu penuh dengan akar pahit ini, saya yang bersalah kepadamu. Tetapi Engkau mengampuni aku. Saya benar-benar mengaku dosa di hadapan Yesus. Saya berkata kepada Yesus, saya tidak mau lagi untuk bersalah kepadamu. Dan saya juga lepas dari segala ketakutan mengadakan hubungan yang baik denganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu sangat nyata. Dia memberikan kebebasan bagi saya. Pada saat setelah saya mengaku dosa,
Abraham also Ah, believed in Jesus. Suami saya Hong Wai percaya akan Yesus dan kami bersama di gereja masuk dengan kelompok sel dan kami bersama mengembala. Puji syukur Tuhan, ada satu hari Pastor Simo dan Simo ke rumah saya agar dia dan pastor mengatakan agar kami membereskan soal pernikahan kami. Kamu kembali, harus kembali. Hong Wai atau Abraham nama suaminya, dia taat. Kepada saya pergi dari rumah saya selalu melindungi diri saya sendiri, merawat diri sendiri. Saya tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Tetapi sampai di gereja, Pastor Joshua dan Simo sangat peduli akan hidup saya. Dia peduli akan pernikahan kami dan memberi arahan bagi kami. Kasih Tuhan benar-benar menyembuhkan hati saya. Saya merasakan akan kasih-Nya di gereja, kasih-Nya dari Pastor Simo, dan hidup saya mulai berubah dan membawakan yang sukacita dalam hati saya. Dan Abraham suami saya mulai juga ada perubahan. Dan saya bersyukur sekali, saudara, anakmu akan sekolahlah, dan dia penuh dengan memberikan, harus ada kasih sayang dari orang tua. Saya merasakan sekali bagaimana Tuhan membebaskan Hong Wai, dan saya merasa sekali, dan juga Tuhan melepaskan. Saya merasa tidak layak. Saya penuh dengan dosa, tetapi karena kasih Tuhan semuanya itu memberikan kebebasan bagi saya, menyembuhkan saya. Saya bersumpah saya. Kemudian kami menikah secara resmi. Di sini kami melihat Tuhan dari kutuk mengubah kutuk menjadi berkat. Dulu suami saya sangat galak, tetapi sekarang dia memang digembalakan dan dibawa bimbingan dari pohon kehidupan. Hidupnya mulai berubah. Dia mengasihi saya dan mendorong saya. Tahun ini pada saat saya ulang tahun, saya mendapatkan hadiah yang besar dari Pastor dan Simon, yaitu mengundang suami saya sebagai staf gereja. Terima kasih Pastor dan Simo, dan saya berterima kasih bagi Tuhan. Saya orang yang tidak layak ini. Saya merasa orang yang tidak berharga ini. Tetapi Tuhan menjadikan saya orang yang berharga, dan saya di gereja bisa melayani Tuhan. Kadang bagaimana orang yang begini bisa layak? Tetapi dengan demikian Tuhan menghargai kita. Terima kasih Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kami sekeluarga datang ke gereja 611 ini sudah 15 tahun. Di dalam keluarga besar ini, hidup kami benar-benar tidak sama lagi. Membawa banyak orang yang percaya akan Yesus, dan kami bebas dalam melayani. Putri saya tahun ini 20 tahun dan tamat sekolah universitas, dan di gereja juga sebagai pemimpin, dia juga worship, melayani di gereja, dan dia sekarang sebagai desainer pakaian, dan dia sekarang mendesainer pakaian Cina, dan dia membuat satu untuk saya. Saya penuh dengan syukur sekali.
Kalau bukan kami sekeluarga di gereja ini, mungkin putri saya dengan nasib saya hampir sama, bahkan lebih lagi. Karena masa ini masa yang penuh dengan kejahatan. Terima kasih akan Tuhan, kami dari dosa diselamatkan, masuk dalam kebebasan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan bagi Allah Bapa yang di sorga. Kita terima kasih Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan sangat baik. Kesaksian dari Pastor Sarah sangat menjamah hati kita. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak takut akan orang yang berdosa, bahkan Dia membantu orang yang berdosa. Kita bersyukur. Kita sekali lagi memberikan puji syukur kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih akan kasih-Mu yang berlimpahan seperti Sarah. Itu adalah kami yang semua. Kami semua tidak layak. Kami juga merasakan keselamatan dari-Mu. Kami memuji Engkau. Tuhan, hari ini Engkau membawa kami lebih dalam lagi mengenal akan Engkau. Menangkan atas dosa. Lebih dekat lagi mendekatkan dengan-Mu. Engkau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semua, salam. Kita senang kita bisa ketemu kalian lagi di online. Saudara-saudari semua, damai sejahtera bagimu. Saudara, walau di 611 kita bersama dengan iman mendapatkan misis ini. Dan bulan 10 kita merayakan akan Hari Raya Pondok. Kita menerima akan anugerahnya dari Tuhan. Dan hari itu satu yang sangat penting bagi kita. Kalau kita semakin rendah, kita semakin tinggi sukacita kita. Dan juga pada gereja kita bersama kita melewati hari mengaku dosa. Dan di Hong Kong dalam 3 minggu kita akan menerangkan lebih banyak lagi mengenali akan kekuatan dosa. Kita mudah sekali untuk mengatakan dosa seperti yang dikatakan Pastor Sarah tadi, meramal, memperkosa, menyembah berhala, minum alkohol. Memang adalah dosa. Kita itu dosa, kita percaya akan Tuhan Yesus, tidak lagi dalam dosa. Kapan kita tidak punya dosa? Tidak mungkin. Dosa masih ada sampai sekarang ini. Kita lebih dalam lagi mengenal akan dosa ini. Mari kita melihat di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Di Alkitab ini yang pertama kali adanya akan dosa. Kita baca bersama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lama, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai persembahan korban persembahan
persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka pergi ke padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau buat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat bagiku yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku dari..." Silakan untuk membaca seterusnya sampai ayat 16. Ini adalah hilangnya target dari Tuhan. Kita seperti kita memanah, yaitu kita tidak terkena pada sasarannya. Di Kejadian pasal ketiga, di situ Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, dan di situ di pasal keempat kita mulai di pertama dikatakan, kemudian manusia itu bersekutu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Di sini mengatakan mereka bersetubuh itu adalah hubungan yang erat, sehingga Hawa mengandung dan melahirkan Kain dan berkata, "Aku telah mendapatkan seorang anak dari pertolongan Tuhan." Adam mengandung, Adam diusir dari Eden, dan lebih dalam mengenal lagi, Tuhan memberikan kehidupan dalam hidupnya. Jadi kalau orang lebih mengenal akan dalam lagi akan artinya dalam kehidupan, kita harus lebih dalam lagi mengenal akan hubungan dengan Tuhan. Dan di ayat kedua dikatakan, selanjutnya dilahirnya Habel adik Kain. Selain Tuhan memberi Kain, juga memberikan Habel. Kain berarti mendapat, dan Habel adalah nafas. Kalau duanya ini digabungkan berarti mendapatkan nafas dan mendapatkan hidup. Dan saya juga merasa saya punya dua anak, satu nama Mukyen, satunya nama Mukyin. Yang satunya Wang Mukyan, satunya Wang Mukki. Mereka dalam anugerah, dan mereka juga adalah dari pengharapan. Jadi mereka penuh hidup dalam harapan dan anugerah. Saya berterima kasih pada Tuhan setelah saya punya anak. Dengan Pastor Joshua memberitahukan kepada saya, jangan sibuk pada pelayanan terus. Kita harus hidup dalam anugerahnya Tuhan, hidup dalam pengharapan. Sama dengan Adam dan Hawa memberitahukan mereka agar mereka hidup dalam anugerah. Walaupun sekalipun kalian
meninggalkan di hari hadapanmu. Walaupun telah makan buah pohon kehidupan dan yang jahat dan baik, tetapi kamu hidup masih punya anugerah, punya kehidupan selalu untuk hidup kembali kepadaku, mendekat padaku. Tuhan menginginkan agar kita lebih lagi mendekat pada Tuhan. Dan anak-anak di sini makin bertumbuh. Mereka mempunyai dua perbedaan. Kain sebagai petani dan Habal yaitu pengembala. Ada satu hari Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habal juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dia memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami melihat bagaimana mereka mempersembahkan bagi Tuhan. Mereka punya ayah dan ibu. Mereka bisa tahu memberi persembahan karena bertanya pada ibunya bagaimana mempersembahkan bagi Tuhan. Jadi mereka mudah sekali untuk tahu. Dan orang tua mereka memberitahukan soal-soal masih di Taman Eden. Bagaimana agar bisa lebih mendekat lagi kepada Tuhan ini, yaitu memberikan persembahan pada mereka, memberikan apa yang mereka punya, tetapi lain orang lain hati. Dan saat itu Kain mempersembahkan, dia tidak memberikan yang sulung, dia tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang baik ditinggalkan bagi dirinya sendiri. Dia sembarangan saja mengambil hasil tanahnya sambil taninya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi Habel tidak sama. Dia mempersembahkan korban yang sulung yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga memberikan lemak-lemaknya. Dan mempersembahkan lemak-lemak ini juga terbawakan bagi sampai di orang-orang Lewi agar semua ini dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi di sini juga Habel mempersembahkan lemak-lemaknya bagi Tuhan. Lemak-lemak ternaknya bagi Tuhan. Di ayat ke-4 yang terbelakang kita melihat Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain, persembahan dari Kain. Mengindahkannya itu matanya terfokus pada persembahan itu. Jadi di sini mata Tuhan terfokus pada persembahan dari Habel, tetapi di persembahan Kain dia tidak mengindahkan sama sekali. Jadi kemudian Kain mengatakan mengapa Tuhan mengindahkan dan persembahan Habel tetapi tidak mengindahkan persembahan ini bagi saya ini. Karena di sini karena Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, sedangkan Habel memberikan persembahan yang terbaik dari ternaknya, kambing dombanya di situ, sehingga di situ Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain, sehingga di ayat ke-6 dikatakan maka panaslah hati dan mukanya muram. Di
angry, why is your face downcast? 你如果行得好，岂不 Di 蒙 ayat 冤呐吗？ ke-6 你若行得不 Tuhan 好，罪就伏在 berkata 门前， kepada 你必 Kain, 恋慕他， "Mengapa hatimu 他 panas 必 dan 恋慕你， mukamu 你 muram? 却要 Apakah 制服他。 mukamu If you tidak do what akan is right berseri in his jika sight, engkau he has berbuat said, but baik? if you do not Tetapi do what jika is right engkau in tidak his berbuat project baik, at your door, and dosa his sudah sign is there, mengintip but di you must depan go pintu. over it. Ia 你 sangat 会不 menggoda 会 engkau, 觉得 tetapi 神 engkau 在 harus 骂该隐？ berkuasa God was atas. so Di sini in kita pain. merasakan sekali kalau lagi Tuhan lagi marah sama Do you Kain. think God was scolding Kalau Cain? kamu 很多 berbuat 人 yang 都在 baik. 这个时候就觉得你为什么要骂我？ Kadang And people banyak will sekali think kita that, juga why you merasa, scold me? mengapa Why kamu you marah angry now?" kepada 其实 aku? 神在帮助该隐摸自己的心。 Di sini Kain merasa, mengapa kamu marah kepada aku? Sebenarnya di sini Tuhan lagi membantu 就 Kain. 因为我不看重你和你的供物吗？ Mengapa aku tidak mengindahkan persembahanmu? Kalau kamu memberikan yang terbaik, kalau kamu bisa memberikan yang terbaik, kalau engkau mempersembahkan yang terbaik, engkau akan diperkenankan. Harus fokus apa yang kamu kerjakan. Mengapa kamu tertuju pada Habel? Mengapa marah padamu sendiri? Mengapa kamu memandang akan persembahan dari Habel? Kalau hari ini saya juga persembahan Habel saya tidak mengindahkan, apakah kamu juga akan marah? Di sini Tuhan ingin sekali agar Kain mengoreksi akan dirinya. Dilihat di sini hatinya penuh dengan kemarahan dan iri hati. Dan saudara semua kita di bumi ini, kita hidup menurut gambarannya Tuhan. Sama seperti Kain, dia juga benar menurut gambar Tuhan. Tetapi kadang ada waktunya. Kita pada saat tidak bisa memberikan yang terindah bagi persembahan bagi Tuhan sebagai targetnya. Tidak bisa melihat bagaimana pandangan persembahannya. Saya tidak tahu dan tidak mengindahkan akan persembahan itu. Sikap dari persembahanmu saya tidak penting. Dia sebagai petani dengan arti apa, yaitu berubah dari yang tidak baik harus berubah dengan yang baik. Tetapi dia tidak bekerja demikian. Dia marah, dia bermuka muram, dia sangat marah. Dia mulai mengatai adiknya. Ini tidaklah menjadi target dari Tuhan. Jadi hilang target dari Tuhan. Seharusnya kita melakukan apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, di dalam masa kita sekarang. Kita tidak sebagai wakil dari Tuhan, kita tidak menghidupkan yang baik, sehingga kita kehilangan dari target Tuhan, sehingga kita berdosa. Ini besar kecilnya akan ada. Pada saat kecil saya di dalam pinggiran dari perbuatan dosa. Pada saat kami ketua MG mengadakan rapat, benar satu yang sangat kebetulan sekali. Kami agar Simo menyuruh kami membawa setiap orang membawa hadiah. Jadi saya mencari hadiah itu dan dibawa. Pada saat diundi, saya mendapat undian satu bagian dari hadiah. Setiap orang juga demikian. Semuanya demikian. Simo yang terakhir mengambil undian, mengambil hadiah yang saya beli itu. Terus dia bilang, itu tidaklah cocok. Ini untuk diberikan kepada anak-anak. Mengapa ngambil hadiah ini untuk diberikan? Wah, itu sangat memalukan. Di depan para ketua MG, kepala-kepala MG leader, semua sangat memalukan bagi saya.
的想法就起来了。 dalam hati saya Kain yang lama ini mulai timbul. 很惨很委屈。 Saya merasa sangat 对不对？ sangat 我都不晓 menderita, 得原来是要送给师母的。 sangat malu. Ini sangat saya memberikan hadiah untuk Simu, tetapi bermacam-macam pikiran dalam hati saya. Dalam hati saya penuh dengan sama seperti dengan hatinya Kain yang lama ini. Dalam hati saya penuh dengan kata lain kali, ya udah saya tidak memberi hadiah lagi dan punya cara-cara sendiri. Makin lama makin menyimpang. Dan setelah saya kembali di kamar, seperti ini tidak boleh. Tahu kalau saat kita berdosa, dalam hati kita juga bisa merasakan satu yang tidak bisa kita bisa bersedih, tidak bersuka cita. Dan dosa ada hasil yang demikian, walaupun besar atau kecil dari dosa. Pada saat kamu tidak rela, maka dosa itu akan ada di depanmu. Dia akan menerap di hadapanmu. Dia akan menekan kita. Tetapi kita bisa memenangkan dari dosa. Kita bisa mengalahkan dosa. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Karena Simu mengatakan kami memberikan hadiah itu tidak punya hati. Kamu harus punya hati. Saya mohon pada Tuhan, ampuni aku tidak punya hati. Saya tidak tahu bagaimana kalau hadiah itu bisa diambil. Tapi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dari masalah ini Tuhan mengajarkan saya bagaimana untuk memberikan hadiah. Jangan sembarangan. Harus punya hati. Jadi kita bisa mengadakan hubungan yang baik dengan orang lain. Ini saya merasa satu bantuan yang sangat besar bagi saya, agar saya bisa memberi orang yang memberikan hati yang punya hati. Kemudian saya kembali lagi ke cruise itu. Saya undian hadiah yang lain dan memberi hadiah itu diberikan kepada Simu di depannya Simu, dan saya minta maaf dan Simu berterima kasih. Dan saya selain memberikan hadiah dan juga saya memberikan hati. Dengan demikian saya mengadakan hubungan yang erat dengannya. Saudara semua, kamu tahu, walaupun Tuhan atau kita menghadapi pastor dan Simu, dia sebenarnya tidak mengindahkan apa yang kita berikan. Seperti Tuhan mengindahkan kambing domba atau sayur-sayuran. Itu semuanya adalah Dia. Tetapi dari hadiah itu, Dia bisa melihat kamu punya hati tidak. Apakah kamu punya hati untuk mempersembahkannya? Kalau pada saat kita tidak bisa, Tuhan menginginkan kita agar kita berubah kembali. Tetapi di sini Kain dia malah marah. Maka di situ Tuhan berkata, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Seharusnya Kain berkata, maaf, saya seharusnya tidak bermuram muka. Dia bisa bertani lagi dan bisa memberikan yang lain. Kita melihat kedua, di tema kedua, terlalu banyak dan atau tidak cukup. Atau di sini katakan juga, yaitu keterlaluan. Setiap orang punya batasannya sendiri. Apakah kamu lewat dari batasanmu atau tidak melewati batasanmu?
Kalau kamu atau kalau kamu keterlaluan itu mengadakan banyak masalah. Di ayat 8 katakan kepada Habel adiknya, kemudian mereka mari kita ke padang, kemudian di padang itu dipukul Kain. Kain memukul adiknya hingga dan membunuh dia. Di kakaknya sebenarnya adiknya itu mengatakan sesuatu ini tidaklah benar. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk mengajarnya. Dia bisa. Dia bisa memberitahukan ada mengajar dia. Tetapi adik ini tidak mendengar. Wah, Kain sangat marah. Kamu jangan mengira kalau mengindahkan persembahan kamu begitu tinggi hati, sehingga adiknya dipukul dan dibunuh. Di sini adiknya dibunuh. Pada saat Habel dibunuh, kita membunuh orang pasti satu yang kita berdosa. Tetapi dosa ini terlalu berat. Kakak bisa mengajar adik sampai dia membunuh adiknya. Ini sudah keterlaluan. Saudara semua kita melakukan juga bisa melakukan keterlaluan ini. Saya ingat ada orang yang bisa membuat PR untuk anaknya. Kadang kita bisa mengajar bisa sampai melewati. Benar. Ada kita saudara kakak beradik mencari orang untuk membantunya. Kadang juga ada yang dia terus menerus untuk berjudi, kita yang membayarnya terus sehingga kita membantu sampai keterlaluan, lewat batas. Terlalu lewat batas. Tuhan bagaimana melihat masalah ini? Tuhan berkata kepada Tuhan, adikmu di mana? Saya tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ya, Tuhan sangat baik sama Kain. Dia ingin sekali agar bisa membantu Kain. Dia berkata, adikmu Habel di mana? Enggak, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Dia masuk di sini memberi kesempatan untuk Kain kesempatan untuk berubah, agar agar Kain bisa menyerah. Dia mengharapkan agar Kain bisa mengaku, saya salah, saya telah membunuh adikku. Tetapi apa yang dikatakan Kain? Aku tidak tahu. Kata Kain. Dan terus-menerus banyak sekali kata-kata yang dikeluarkan. Dan masih dikatakan, apakah aku ini penjaga adikku? Apakah aku terus-terusan menerus dia? Dia kemana? Aku tidak tahu. Kakak membantu adik, menjaga adik itu sudah seharusnya. Jadi kakak sama adik ada garis. Tapi kalau sampai di batasan, saya melampaui batas, dia iri. Maka dikatakan di sini sudah keterlaluan. Di sini adalah dosa. Tapi Tuhan memberikan satu kesempatan agar Kain bertobat, mengaku salah. Tapi Kain tidak tahu akan mengaku dosa, bertobat, tidak mengakukan dosanya. Di 10 dikatakan, apakah firman-Nya, apakah yang kau perbuat darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari
tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah ini tidak akan menghasilkan bumi sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembaraan di bumi. Darah adiknya berteriak dari dalam tanah. Saudara, darah bisa berteriak. Di dalam hubungan kita, di dalam keterbatasan kita dalam dosa kita, akan ada suara sehingga sampai di telinganya Tuhan. Seperti kesaksian dari Pastor Sarah. Segala teriakan dalam hatinya sampai di telinganya Tuhan. Jadi kita harus hati-hati untuk membereskan masalah dalam hidup kita. Kita jangan merasa kalau kita melakukan banyak yang baik. Kita harus merespon kembali bagaimana hubungan kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Apakah dia orang tua, aku sebagai anak? Apakah hubungan kita lancar? Bagaimana hubungan dengan saudara-saudari kita? Apakah kita orang yang tidak selalu menggerutu? Teriakan mereka, keluhan mereka bisa sampai di telinganya Tuhan. Melewati kebatasan dalam hidup kita. Pada saat Kain melakukan dosa ini, maka tanah menerima darah adiknya dan tanah itu meneriakkan sehingga terdengar oleh Tuhan. Kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dan sesama ada hubungan dengan baik, maka tanah akan mengusahakan bagi kita. Tetapi di sini Kain mendapatkan kutukan, tanah tidak lagi menghasilkan bagi dia. Dia harus sendiri untuk mengusahakan untuk mendapatkan hasil, bahkan dengan bersusah payah, sehingga ia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Apa yang ditanam itu semuanya tidak menghasilkan. Pokoknya apa yang ditanam oleh Kain itu tidak menghasilkan, dan bisa menanam sesuatu tidak berakar. Jadi dia harus menjadikan seorang pelarian dan mengembara. Tanah tidak lagi mengusahakan bagi dia. Kita saudara semakin lihat kalau dosa itu semakin membesar, maka dosa itu semakin besar. Jadi kita harus menangkan akan dosa, setiap dosa. Kita melihat lagi salah posisi dan bengkok. Ayat 13 sampai dengan 16. Di ayat 13 dikatakan, katakan kepada Tuhan, hukuman itu lebih berat dan pada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan sembunyi dari hadapan seorang pelari dan pengembaraan di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Tuhan memberikan, sampai di ayat 15 katakan, firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dikatakan kalau kamu mengeluarkan darah mendosa, maka tanah ini tidak lagi menghasilkan bagimu. Maka kamu harus
menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Di situ dikatakan terlalu berat. Itu juga dalam tesnya dikatakan juga ada. Di sini menjadikan seorang pelarian itu dikatakan suatu yang sangat berat sekali. Dia mengembara di seluruh bumi. Di mana kalau dia berada orang akan membunuhnya. Apa yang dikatakan Kain? Kain menyalahkan Tuhan. Kalau kamu tidak aku tidak akan begitu susah. Kalau aku tidak usah mengembara. Tetapi Kain tidak punya, dia seharusnya mendapatkan hukum, tetapi dia sebagai hakim. Tuhan sebagai penghakim, tetapi dia menghakimi Tuhan. Jadi dikatakan maka penghukumanmu terlalu berat bagiku, sehingga orang yang melihat aku akan membunuh aku. Tetapi dia adalah pembunuh. Seharusnya pembunuh haruslah mati. Tetapi dia takut akan dia mati. Jadi kalau dia mati, itu kalau bisa mati, enggak, itu ada tanggung jawab dari Tuhan. Jadi dia bilang, agar Tuhan, kamu harus melindungi aku agar aku jangan mati. Salah posisi, berantakan, berdiri pada posisi yang salah. Kadang kita melihat ini seperti sesuatu yang tepat, tetapi pada saat kita berdiri pada posisi yang salah, semuanya jadi kacau. Mengapa masa ini makin hari makin tidak jelas? Kita harus tahu karena kita salah posisi, baik kita di rumah maupun tempat kerja. Kadang kita sepertinya memang ada benarnya. Kadang kita dengar memang ada benarnya. Seharusnya bos kita tidak demikian. Benar-benar. Mengapa manajer ini begini? Mengapa? Karena kita berdiri pada posisi yang salah. Apakah kamu manajer, kamu bos? Tetapi kita berdiri di posisi sebagai bos dan manajer, dan mengajar mereka, dan bahkan sebagai direktur. Harusnya kita berkata ini yang benar, itu yang benar. Harusnya ini yang taruh di sini yang benar atau yang karena tahu itu semuanya berbelok. Pada saat dia berbuat demikian, apa yang dilakukan Tuhan? Di 16, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan memberi sekali lagi anugerah padanya. Kamu takut mati, kamu takut dibunuh. Baiklah, aku agar jangan orang membunuhmu dan memberi tanda kepadamu, sehingga orang melihat kamu tidak usah takut. Dan saya berjanji, sebab orang yang membunuhmu akan mendapatkan 7 kali lipat balasan. Wah, Tuhan, bagaimana kamu bisa demikian terhadap orang yang berdosa? Tuhan masih terus memberikan anugerahnya dengan maksud agar kamu bisa bertobat. Seharusnya Kain tahu bagaimana Tuhan begitu baik bagiku. Seperti Pastor Sarah tadi sangat
menjamah orang agar kau sangat baik sehingga berikan aku bisa melayanimu. 可是我们看该隐怎么样 Tetapi kita melihat How did Cain react? bagaimana dengan Kain di ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Why Eden. did Cain go out from Mengapa Kain pergi dari hadapan Tuhan? Mengapa Kain tidak seperti Sarah tadi kembali kepada di hadapan Tuhan? Di sini adalah beranikah engkau untuk mengaku dosa dan kau selalu menganggap dirimu benar. Pada saat kamu merasa berdosa, pada saat kamu banyak anugerah, kamu akan banyak lagi merasa terlalu banyak. 他是自己去住在伊甸的东边，就是跟伊甸园相对的位置。So he didn't return to God. Dia di sini dikatakan sebenarnya Kain tidak pergi dari Tuhan, tetapi dia harusnya mengembara, tetapi dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Eden adalah miliknya Tuhan. Di situ mereka seperti agak berbalik dari Tuhan, seperti di Luther. Dia mengembara, menjadikan di ayat menjadikan tempat tinggalnya. Di ayat 17 kalau kita lihat, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kain tidak rela untuk mengikuti. Tuhan menghukumnya untuk mengembara di pelarian dan mengembara. Tapi Kain tidak mau pergi mengembara, maka di situ dia mendirikan satu kota, dan di kota itu dia melindungi dia, jadi dia punya anak di situ dan tidak usah mengembara. Dia membangun sendiri kotanya. Itu adalah kota yang pertama bagi orang manusia. Untuk kota ini untuk melindungi dirinya sendiri. Saudara semua, kita menghadapi dosa banyak sekali yang berbelok-belok. Kadang kita merasa menganggap kita bisa menghindarkan diri. Kadang kita bisa membela diri sendiri. Kita mempersalahkan orang lain dan tidak bertanggung jawab. Seperti melihat adikmu. Semua dosa ini yang seperti Kain itu sebenarnya juga ada pada kita. Baik kamu saudara lewat dari melewati batas, semuanya itu adalah dosa. Pada saat kita akan masuk dalam hari pengakuan dosa, kita merenungkan dalam hubungan kita, dalam posisi kita berbicara pada posisi yang tepat tidak dalam hubungan kita. Apakah kita pada target? Apakah kita hidup menurut rupa Tuhan yang baik? Kita harus merenungkan kita sendiri. Di gereja sebagai saya ada tim penasehat gereja. Di Pastor Simo saya digembalakan, dan di bawah saya punya departemen di bawah saya. Saya ingin agar semua hubungan bisa terbina dengan baik. Tapi adakah waktunya saya berdiri di posisi yang salah? Seperti dekat dengan hubungan dengan Pastor Simo. Jadi kalau staf gereja punya yang tidak baik, saya pun membantu menyelesaikannya.
authority about what's not good about our staff. ， tetapi 让他们知道 kemudian 全部事情的状况 so they can have the whole picture. melaporkan 以至于他们可以 kepada 来帮助我 so that they can help me. 不是我帮助 agar 他们 It's not I'm trying to help mereka them. membantu 是让他们 saya. 来帮助我 But let Tapi Pastor mereka- Joshua Seymour to help me. 那当在思想这些事的时候，我们家 saya 庭 ingin 就 agar 发 saya 生了一 bisa 件 membantu 事 mereka, malah terbalik mereka yang bantu saya. 就更证明是的， Pada 我真的 suatu 是要在 saat 这件事情上得 di rumah saya, kita harus lebih I really need to mengingatkan deal with agar my, lebih weaknesses. dalam lagi 昨天 kita 回去我就 untuk 发现 mengalahkan 天 diri 心牧师 kita 非常地 sendiri. 生气 When we returned home Saat yesterday, saya that marah Pastor sekali, Sarah 在气什么 was really upset. saya We tahu don't know marah what apa. happened. 后来我才发现， Saya 原来 malah 我们家 merasakan 工人房间的冷气 rupanya so the air AC conditioning in the room pembantu of our helper kamar 已经3 pembantu 天没有 saya 办法关掉了 sudah For 3 3 days, hari the- tidak the- bisa the dimatikan. engine kept on and 所以 on 这个冷 going 气 on. 已经运转了3 天 Jadi Air conditioning AC went itu on terus-menerus for 3 3 hari days in a row. menyala 那所以它的 terus-menerus. 冷气是结冰的 Jadi So that's why it's got like di ice already frozen there. AC-nya itu 那 jadi 就开始滴 es 水了 Because it's dan frozen, menitikkan it's hot outside, air. 所以我们工人的房间上面吊了一个这个 Jadi 白 di 色的 kamar 塑胶 pembantu 袋 saya So the itu helper actually make digantung it like a satu plastic kantong bag. plastik 好在装它滴下来的水 untuk 就 contain the menampung dripping water. 然后它每 air 天就是 yang 装水 menitik 然后 itu. 倒水装水倒水 Jadi When the kalau plastic bag was itu full, then she will sudah empty the ditampung bag. airnya 然后终于 dibuang 给 ditampung. 基牧师发现了 Pastor Deborah Tapi found out. satu 他就 kemarin 吓死了也气死了 Pastor She was so shocked, Deborah she was so angry. 他觉得你为什么不说 melihatnya, dia tahu dan dia marah, mengapa kamu tidak membereskan ini? 那当然我们家工人就很害怕了 Ya Pak, pembantu kami sangat tahu. 想赶自己把它修好 Saya merasa saya ingin sekali untuk menyelesaikannya. Then I realized what Dan happened. setelah saya berkata yang jelas pada, ini bukan masalah listrik, harga bayar listrik. Tapi kalau mesinnya terbakar bagaimana? Kalau kebakaran bagaimana? Lagi pula ada plastik, kantong plastik yang digantung di atas. Dan sehingga mudah sekali mengakibatkan cross-lighting. Kamu tidak pernah berpikir. Tapi dia saya ingin bisa menyelesaikannya sendiri, sendiri, agar dia bisa berhenti menitikkan air. Dia berkata kepada saya dan terus berulang memberitahu saya, benar. Kita jangan mengambil posisi sebagai mengambil posisinya sebagai atasan kita. Kita memberitahu apa masalah kita. Jadi demikian kita tidak melewati batas. Kita jangan melakukan apa yang harus pimpinan kita yang mengerjakan. Saya beritahu kepada pembantu, seharusnya kamu dari awal memberitahukan kepada saya, jangan sampai tunggu 3 minggu. Kalau tidak ketahuan sama Pastor Deborah mungkin sampai semingguan. Dan saya berkata pembantu, tidak apa-apa. Bahwa dia dalam jalannya anugerah, saya sebagai senternya. Kamu datang ke Pastor Deborah untuk minta maaf, kemudian dia datang ke Pastor Deborah dan berkata minta maaf. Ya, saya yang menerjemahkan bagi mereka. Pastor Deborah sangat perhatian pada dia. Dan kemudian air di kantong itu dibuang. Bukan seperti ada kolam renang. Kita sebagai pemimpin kita haruslah membantu masalah. Saudara semua, kita harus benar-benar menguji diri kita sendiri. Jangan memberikan dosa berkuasa dalam kita. Kita harus menangkan semua ini. Memberikan hubungan yang baik bagi kita. Kita beri sekarang waktu bagi Pastor Joshua. Terima kasih, Pastor Aina. Saya memberi kesimpulan bagi Pastor Ana. Mengidentifikasi kekuatan dosa. Di
di dalam menjelaskan tentang dosa di dalam berbagai bahasa di Ibrani, Yunani banyak sekali menerangkan tentang dosa ini. Di sini dikatakan juga di ayat ke-13 itu terlalu hukuman lebih berat, itu bisa dengan artikan dosa, hukuman itu dosa. Dosa sehingga hilangkan target Tuhan. 这个事实上第一个就是罪，一般把它翻译成为罪了，就是它的原文就是 miss to miss。然后第二呢？ Kemudian di kedua dikatakan 就是我们翻为过犯 kesalahan. transgression 过犯。第三个呢，就是我们叫这个罪孽。 We translate it as iniquities. 就是 iniquities， 怎么都出来，没关系啦 ，OK 了。 Salah posisi. 那这罪呢，有希伯来文里边这三个字是最主要的，来表达一个罪。 Hukuman di dalam bahasa Yunani ada 3罪 macam. 它的定义是不种地。 Pertama dikatakan dosa yang tidak ditarget. 这个字呢是在形容我们作为一个人，我们跟神。 menjelaskan kita bersama Tuhan dengan orang dengan bumi, kita harus punya rupa seperti gambaran dari Allah. Tetapi kita terhadap Tuhan, terhadap manusia, terhadap bumi, kita tidak menghidupkan rupa seperti Tuhan. Seharusnya kalau kita hidup mengikuti gambaran Tuhan, maka kita ada pada dalam target. Kita harus punya gambaran Tuhan terhadap Tuhan. Kita harus punya rupa seperti Tuhan. Apa artinya? Kita ada komunikasi dengan Tuhan. Kita Tuhan sebagai Tuhan, dan Tuhan punya kasih, punya anugerah dan juga terhadap setiap orang sama, dan kita terhadap bumi, terhadap segala makhluk hidup. Kita punya kasih. Kita harus memelihara seluruh bumi. Kita punya gambaran dari Tuhan agar kita berkembang biak berkuasa atas bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Kita harus menjaga mereka, memelihara mereka. Kita sebagai ganti dari Tuhan untuk menjaga mereka, menjaga bumi. Tapi karena dosa kadang kita lupa akan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Seperti Kain, dia tidak meninggikan Tuhan. Sampai setelah dia punya anak, baru mencari Tuhan. Seperti kita, kalau kita punya masalah, kita tidak mencari Tuhan, sepertinya tidak masalah. Sehingga sampai saat ini jadi di bumi ini penuh dengan kerusakan. Walaupun dari pesawat emosi,
过度的砍伐， Whether atau it's we kelebihan dari exhausting the pandangan lake, the kita, lumbar, 我们都伤害这个地。 we have kita damaged the menyakiti land. bumi ini. 还有我们中国人啊， And we as Ya, Chinese, sama 我 orang 们小 Cina. 时候啊， when we Pada were 我 waktu 们在 saya 比较 kecil 乡村的地方啊， di desa, 会随地吐痰啊， young, sembarangan untuk beludah 爱这个地啊。 we don't karena love the land. tidak 原来 menyayangi 我 bumi 们 ini. 都是在这个罪的权势下， Jadi kita di dalam kekuatannya kuasa dosa. 这个权势就让我们做什么都不种地。 Kekuatan dosa ini sehingga kita tidak menghasilkan. 神的形象在我们身上完全被蒙蔽了。 Jadi gambaran dari It's completely concealed. Tuhan pada kita itu 第二个权势 jadinya tidak 过犹不及， ada. That is 过 too 犯 much, too much 我 or 们翻 not 译 Kita- enough. 过犯， We translate it as 不 transgression. 是 over 就是 under。 It's either we went over or under. 我们对神所立定的界限， Kita terhadap batas yang 我 ditentukan 们 Tuhan, 很容易会 over 了。 kita mudah sekali untuk 我 melewatinya. 们没有 over 的时候，也是 Pada 达 saat 不 kita 到 tidak 就是 melewati, under kita When we're tidak not bisa over, we can't sampai meet di it, situ, so we tidak pada under. targetnya. 不会到神要我们怎么样，我们就怎么样。 Kita tidak bisa sampai di target yang Tuhan 我们 inginkan. 过了， We will cross. Kadang 好像 kita 该隐 melampaui. 在这里， Like Seperti Cain, Kain. was there. 他对他的弟弟， Dia terhadap Younger adiknya, brother, 他过了， he crossed dia the line. melebihi. 他发怒， He dia was marah. enraged. 在田间说话的时候 And in the field, Waktu dia padam, dia berkata, 没什么， he killed him for there was nothing. dia membunuh seperti tidak punya masalah. 他在跟他说话的时候， Pada When he saat was dia talking to him, berkata-kata 在田 dengannya, 间啊 in the field. siapa 看到 yang 没有其他人了， But di saw situ that there tidak was ada no one. siapapun. 他就起来 Dia sendiri 就 bangkit, 打他， adiknya dipukul, 把他杀了， kemudian dibunuh. 这就是过了， That's Ini adalah melewati 过了神的规定 keterlaluan, crossing God's rule. melewati dari targetnya Tuhan. 然后神呢， Then God, 问 Dan 他 Tuhan, 你的弟弟在哪里？ where's waktu your Tuhan brother? bertanya, adikmu di mana? Dia berkata, 我不知道， saya tidak tahu. 他知道的吗？ Does he know? Tahukah 他 dia? 知道， Dia Of course he tahu. does. 他说不知道， Tetapi said he dia doesn't bilang, know. aku tidak tahu. 不急了， That's not enough, not meeting it. 知道就要说啊，你说不知道， Seharusnya If you know, tahu, you ought to say it. But kamu you harus say you don't bilang, know. kenapa 他说 kamu 我 bilang 只是 tidak 我 tahu? 兄弟的看守者呢？ And you said, Ah, am I dan my Mr. brother's mengapa keeper? kamu mengatakan 我 mengapa 又不 kamu 是看着他的 sebagai 关我什么 penjaga 事？ adik? I'm not his keeper. So Apa what's the urusannya difference? aku dengan 这就是不足， adik? Not enough. Jadi 没 sini 有到界限， tidak 真实不 cukup. 诚实。 They didn't meet the line. They weren't sincere. Dia melampaui batas dari He was targetnya Tuhan. dishonest. 然后我们看到了， Kemudian 当 kita 神的 melihat 审判临到的时候， When God's judgment hukuman comes, Tuhan pada hukuman Tuhan itu datang, dia tidak sanggup. twist 啊，就是我们这里罪孽， Dikatakan akan dosa. 和本我们一般把这个字翻成罪孽。 well, often they have an Di NIV version. terjemahan banyak sekali akan mengatakan hukuman atau dosa. 第13节， As inequity. But Di here in ayat verse 13, ke-13, 我再补充啊，前面第7节， Before- 罪就伏在你 Di 面 ayat 前，那个罪字 ke-7 就是 itu 第一个的 dikatakan 定义不种地。 in verse 7, yang where it dikatakan says yaitu that yang tidak if you do not pada do what is sampai right, pada sin is crouching target. at your door. The definition of sin, it's missing the target. 然后第13节， And then here in verse 13, Dosa 我的刑罚太重，过于我所能当的。 di ayat 13 dikatakan jika hukuman itu terlalu besar daripada yang dapat kutanggung. 就是罪孽， so, and the word my punishment in the original text is the word for iniquity. 但是这里把它翻为刑罚，很少这样 Di sini hukuman, tapi itu 一般会 adalah 翻成为罪孽。 Usually the word dosa. is translated as 所以 iniquity. 该可以这样说，该也说我的罪孽太大了，过于 Kain berkata, dosaku terlalu besar sehingga This is aku saying tidak the pain is dapat saying my iniquity is so much that I cannot bear it or handle it. untuk 然后 ditanggung. 呢，他就说，你看看经文啊，把经文打出来吧。 Kita So he melihat says, di let's have ayat the scripture up. 第14节， In verse 13, 14. 你看，如今你赶出我离开这地以致不见里面，我必漂流离啊，飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。 Today you're driving me from the land and I'll be hidden sehingga from your presence. katakan I'll be hukuman itu restless terlalu wanderer besar, on the engkau earth, and menghalang whoever aku finds me dari will tanah kill. ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, dan seorang pelari dan pengembara di bumi, barang siapa akan bertemu dengan aku tentu akan dibunuh. 我为什么会被杀？
Maka katakan setiap orang yang bertemu dengan aku akan membunuh aku. Mengapa aku 你 bisa 如今 dibunuh? 赶逐我离开这里， He Di said, sini "Today you katakan drive me from the karena land. engkau menghalau aku dari tanah You ini. drive me from the 我 land and I'll 被 be 杀 killed." 是什么问题？是你的问题、 Kalau 啊。 aku dalam pelarian, kalau aku dibunuh, itu 他 adalah 没有说因 masalahmu. 为我杀人，所以我被赶。 He didn't say Karena that, "Oh, because I saya killed someone, so I'm membunuh driven." orang sehingga 他说 saya 你赶我 diusir. 走 He said, "You Tetapi drove di me sini from the land dikatakan kamu yang menghalau and I'll be aku. killed." 这太重了。 This is too much for me to Sangat bear. 对于神 keterlaluan. 的控诉， It's an Dia accusation menyalahkan of God. 这 Tuhan. 就是扭曲啊！ And this Ini is twisted. membelok sekali. This is Ini iniquity. 这 adalah 个罪 dosa. 越演越深， And that Dosa goes deeper semakin and deeper dalam. in it. 就是呢，他不直接讲神啊， Dia sendiri tidak bisa mohon untuk Tuhan ampunilah aku. 帮助我， Bantulah aku, beri aku 不 anugerah. 要赶我走吧， Jangan menghalau aku. 我悔改， Saya 不 bertobat. 求告， Dia tidak memohon sama 他扭 sekali. 曲， He Dia twisted. berbelok. 然后反过来控诉 Maka dan membelok malah menyalahkan Tuhan, itu masalahmu Tuhan. 是你的问题， Ini 这 masalahmu. 就是罪带来的罪，所以 Sehingga 我们 membawakan 中文 dosa. 和本翻成罪孽。 So this Jadi is the sin that comes from sin and ada we call it terjemahan iniquity. mengatakan itu hukuman itu adalah ya hukuman itu diterjemakan sebagai dosa. 提醒我们孩子们 Di sini 我们 memberi 都在 peringatan bagi 罪 kita 的 saudara 三 semua. 个的权势之下， The scripture Set- here today is telling us that we are under the Kita power di of bawah the sins that we described. Dalam kekuatan kuasa dosa. 在跟神、跟人、跟大地的关系里面， Towards Kita God or hubungan people kita or dengan the land. 都不重点。 Tuhan, miss the time. orang 在 dan bumi. 神所说要的界限里面， And in the Kita line that God has harus established, berada 我们不是 dalam 过了 batas 不足 we targetnya either Tuhan. go over it, cross it, or Jangan we do not melewati. meet it. 然后当我们面对审判的时候， Pada And when we kita face menghadapi judgment, 我 hukuman, 们又会扭曲，我们又 kita 会 jangan 产生罪 membelok. 孽。 We'll be twisted and Kalau found kalau iniquity. kita membelok 为了要 akan 这样一个 mengakibatkan 罪 dosa 为了要解 lagi. 释，为了要怎么样怎么样怎么样，我们 Jangan 就越 kita 犯越 menghadapi 多 itu, 的罪。 kita jangan untuk menjelaskan diri sendiri. More sins. Kalau kita menjelaskan diri akan lebih dalam lagi masuk dalam We'll dosa. have self-pity. 我们会推卸责任， Kita bisa mengasihan diri sendiri kan kita bisa mempersalahkan orang 会 lain. 埋怨， And Tidak we'll bertanggung jawab, 这些 kita 都是 bisa 罪孽。 These are all menggerutu. iniquities. 我们都在这些权势之下。 And we Kita are all berada under di these powers. dalam kuasa kekuatan ini. And now we're facing Yang the akan day of datang atonement. kita akan menghadapi 神要我们 hari 自己洁净， pengakuan In fact, dosa. God wants us to be Kita mohon Tuhan 我们再进入覆盆里面。 untuk menerangi kita, kemudian kita masuk pada hari raya pondok, Then God hari will raya be with Sukkot. us. 我们一定要成为圣洁的国民。 Kita harus menjadi 我们孩子们，让我们一同来面对自己的罪。 umat Let's yang face our sins. 当我刚才这样讲的 kudus. 时候， As I'm sharing this, Pada saat saya berkata demikian, if you 你 remember 对 Kita 神、 tahu. 对人、对大地都是不重点， kamu tahu kamu sama Tuhan, sama orang, sama bumi, kamu tidak ada dalam target. 对神的话你是太 Terhadap 过了 firman 还是不及 Tuhan. 呢？ towards God's Terlalu word, if you banyak cross over it, atau do you melewati bataskah? 还有你为了要保护自己， Apakah kamu melindungi dirimu 你 sendiri 又产生罪孽， sehingga menimbulkan dosa 又扭曲了， dan membelok? 不直接向神求啊。 and do Tidak not directly bisa seek untuk the Lord. berharap 面 pada 对自己 Tuhan. 错了， When you face Menghadapi your mistakes, kesalahan 你又再 sendiri, 犯错了， and you make more makin berbuat 这 dosa. 是罪的权势。 This Itu is the adalah power of sin. kekuatan dari dosa. 让我们一同站立 Mari kita bangkit bersama 在神面前， di hadapan Before the Tuhan. Lord. 我们来思想， And let's think of this. Kita merenungkan kembali. 求圣灵来光照。 Kita mohon agar Roh Kudus menerangi kita. 求圣灵来光照我们。 Mohon Roh Kudus untuk menerangi 我们 kita. 先用音乐。圣灵，你来光照我们， Roh Kudus, Engkau menerangi kami 让我们看到自己的罪、 agar kami bisa melihat akan dosa kami, kesalahan kami, 罪孽。 dosa-dosa kami. 主啊， Tuhan, 对付我们的自我防卫机能， Help us deal with our bantulah self-protecting kami agar kami mechanism. mengalahkan segala 我们不要再 kesalahan 自我 kami. 防卫了。 We Kami don't want tidak to be lagi self-protecting. pada posisi kami sendiri. Kami harus terbuka. 求你对我们每一个孩子来说， Mohon Engkau berbicara kepada semua anak-anak kami. 我
天上的父亲， Our Heavenly Allah Father, Bapa yang di 给我 sorga, 们恩典， berikan kami anugerah-Mu, 你把圣灵赐下来吧， berilah Roh Kudus-Mu, 感动我们， jamalah 让我们 kami 看到自己的软弱， agar kami bisa melihat akan kelemahan kami, 看到我们自我的本相， agar kami melihat akan diri kami sendiri, 让我们可以 so we can 来到你面前， agar kami bisa di hadapan-Mu, 承认自己的软弱。 mengakui akan kesalahan kami, 我们 kelemahan 不要逃 kami. 避， Kami tidak mau 不要 menghindari, 自卫， tidak mau melindungi diri sendiri. 圣灵你光照我们， Roh Kudus terangilah kami. reveal in us.你的灵向神来敞开， Rohmu terbuka bagi Tuhan, 让圣灵对你来说话， agar Roh 光照 Kudus berbicara kepadamu, menerangimu. 面对我们自己的过犯 Menghadapi segala akan kesalahan kita, dosa kita, 和罪， And sin. dan dosa. 主啊，你救我们脱离罪的权势， Tuhan, lepaskanlah kami dari kekuatan kuasa dosa 容许 ini. 罪在辖制我们， Jangan lagi agar dosa ini menindas kami. “圣灵给我们恩典， Roh Kudus, berilah 让 anugerah-Mu 我们 kepada 认 kami, 清罪在我们身上的权势， agar See the kami power of sin in us. menangkan atas kuasa dosa yang ada di dalam kami. “让圣灵再次继续触摸你。 Let the Holy Spirit Mohon Roh continue Kudus to touch untuk you. sekali lagi menjamahmu. 你觉得自己是一个很好的人吗？ Kamu merasa kamu sendiri adalah orang yang baik? 真的，每一个人都觉得自己是好的， Benar, setiap orang merasa dirinya sendiri baik. 但是神的话却把我们画在 Tetapi firman Tuhan 之下， But God's word reveals that we are mematikan all under akan sin. dosa kita. 在神面前， Di hadapan Tuhan, 我们都是罪人。 kita adalah orang yang berdosa. “看到自己的罪， Melihat dosa kita sendiri, 把这个罪交给主， kita serahkan dosa ini kepada Tuhan. 从主领受恩典， Dari Tuhan menerima 领 anugerah, 受赦免之恩。 menerimakan anugerah Grace of dari pengampunan. 天父，我们都是罪人， Allah Bapa, kami adalah orang yang berdosa. 谢谢你。 Terima kasih 你开 Bapa. 我们的眼睛，让我们看到自己的罪 Engkau 孽， membuka mata kami, kami melihat akan 看 dosa-dosa 到我 kami, 们的过犯， melihat akan kesalahan kami, 看到我们是怎么样不种地， melihat bagaimana kami tidak pada target. 我们都是不种地的人。 Kami adalah orang-orang yang tidak pada 我们 sampai 亏缺 target. 了神你创造我们的形象， we have fallen Kami short of the menghilangkan likeness akan of gambaran-Mu, menciptakan 你的形象 kami 在我们 menurut 身上 gambaran-Mu. Gambaran-Mu ada di 我们却 dalam 亏缺你 kami. 的荣耀。
but we have kami fallen short of your kehilangan glory. akan kemuliaan-Mu. 主你开启我们， Lord, reveal 让 Tuhan, 我们走上 perbaharuilah 生命 kami 树的道路， agar kami berjalan dalam jalan pohon kehidupan 不 ini. 要离弃我们， Jangan tinggalkan kami, 不要赶我们离开， jangan halaukan kami 不 pergi, 要赶我们离开你的面， jangan halaukan kami pergi dari hadapan-Mu, 不要赶我们离开你的同在。 jangan halaukan kami dari keberadaan-Mu. 主啊，我们要投靠你， Tuhan, We need to seek kami refuge. berharap kepadamu, mohon Engkau membantu kami. 谢谢你， Terima 奉耶 kasih. 稣的名祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. 孩子们， Anak-anakku, 请把你所从圣灵领受的感动， ha, 你看到你自己有一些什么的罪， apa yang lewat dari jamaah Roh Kudus tadi, silakan kalian untuk menulisnya. 在未来的日子，在赎罪日的时候， Pada 我们可以来讲 hari pengakuan dosa nanti, kita bersama sekali lagi untuk 你可以多 mengakui 思考 dosa. 多 Dan sekarang kamu lebih banyak lagi merenungkan Meditate on this uh, akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. deal with us. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Lord, help you. 还有线上的朋友们， Dan juga teman-teman 我 yang 们 di 都需 online, 要救恩， kita perlu akan 需要神的赦 keselamatan. 免 Kita perlu akan 我们才 pengampunan 会 dari 脱离罪的 Tuhan, 权势 So we can sehingga kita bisa lepas dari kekuatan 邀请你 dosa 来 ini. 接受耶稣， Saya mengundang kalian untuk menerima 让 Tuhan 神的救 Yesus, 赎领导你。 So agar God's keselamatan salvation Tuhan may datang padamu, God will cleanse you. 叫你不再活在罪里面 So you no membersihkanmu longer live in dari sin. dosa. 我请你把手放在心上。 Saya mengundang tanganmu, letakkan tanganmu di hatimu, ikuti doa. 现在，请跟着我来祷告。 Sekarang ikutilah doa 亲爱的主， bersama dengan aku. Tuhan Yesus yang terkasih, You forgive my Engkau sins. mengampuni 我愿意 dosaku. 接受耶稣做我的救主。 Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan berilah kehidupan yang kekal bagiku. Ampunilah segala 奉 dosaku. 耶稣基督的名祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. 好，只要你做了这个祷告呢，我邀请你 Setelah 在 kamu 线上填我们的 berdoa 卷子 ini, kami mengundang kalian untuk menulis kartu yang di 卡，我 online. 会联系你。 And we will come in Meninggalkan contact. data-data kalian, kami akan gereja 我 akan 奉耶稣基督的名祝福 menghubungimu. 每一位弟兄姐 Dalam 妹。 nama Jesus' Tuhan name I Yesus, bless all the aku brothers. memberkati saudara-saudari semua. Tuhan bersamamu, memberikan damai sejahtera bagimu. 瘟疫的日子， Di dalam Especially wabah during the ini, days of the virus. 在这个经济困难的日 di 子， dalam kesulitan ekonomi 主 ini, 保护你， Tuhan melindungimu, 赐福给你，他的 memberkatimu, 脸光照耀你， terangnya menerangimu, 施恩给你， memberkatimu. 凡事你所需要的， Apa yang engkau 神 perlukan, 都供应你。 Tuhan akan menyediakan 凡你心中 bagimu. 所想的， Apa yang yang kamu ingin dalam hatimu, Tuhan akan menuntun keinginanmu dan menggenapi semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 我们下礼拜见。 Ya, kita ketemu lagi minggu depan.